Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin sekalian. Saya sebelum memulai debat saya hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bernardito Veneka Putra dari Sekolah SMA Negeri 3 Bantul. Di sini saya sebagai tim oposisi akan mendebatkan bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Influencer merupakan orang yang populer di media sosial. Influencer sendiri dapat digunakan wadah untuk mengedukasi masyarakat. Dengan adanya influencer, ini dapat membantu pemerintah dalam mensosialkan kebijakannya. Begitu bukan, Dewan Juri yang terhormat? Sebelum saya menyampaikan argumen saya, izinkan saya untuk menyanggah argumen dari tim oposisi. Yang pertama, karena dengan adanya jasa influencer akan menggiring opini masyarakat tanpa diskur khusus. Menurut saya saya tidak setuju dengan poin ini. Yang pertama dari tim pro, karena tidak semua influencer itu dipercaya, tidak semua influencer itu hanya menggiringkan opini saja, karena banyak yang influencer itu banyak yang dipercaya oleh pemerintah. Contohnya seperti Dr. Tita, Raffi Ahmad, yang menurut saya itu artis terkenal yang sudah dipercaya oleh pemerintah. Jikalaupun artis-artis itu yang sudah dipercaya pemerintah menggiring opini tersebut, pasti para influencer tersebut akan dijatuhi hukuman berat karena dia sudah mengecewakan pemerintah yang sudah mempercayakan kepada dia untuk mengedukasi masyarakat. Lalu, tadi tim kontra juga mengatakan influencer hanya terfokus pada masa yang banyak. Menurut saya influencer tidak hanya fokus pada masa yang banyak. Influencer juga pasti sadar kalau dia itu orang terkenal, dia orang yang nomor terkenal, ya pokoknya nomor satu di sosial media lah. Dia sudah terkenal sehingga dia juga tahu apa yang harus dia lakukan. Oh iya, dia harus mengedukasi masyarakat, memanfaatkan ketenaran kepopuleran dia tersebut, influencer tersebut. Lalu di sini tim pemerintah juga mengatakan kebijakan yang disusun semua ini adalah draft pejabat ini untuk kepopuleran oleh influencer semata. Menurut saya tidak semua influencer ini hanya juga mencari ketenaran dari kebijakan pemerintah. Karena banyak juga di masa pandemi ini influencer yang mengedukasi masyarakat. Contohnya seperti Dr. Tita yang banyak sekali, dia sudah mengedukasi masyarakat banyak sekali, seperti kebijakan vaksin COVID-19, pandemi 3M, protokol kesehatan, ini banyak sekali juga disampaikan oleh influencer, contohnya Dr. Tita tersebut. Saya di sini akan menyampaikan dua argumen saya, yaitu yang pertama, saya tidak setuju dengan mosi ini, karena menurut saya dengan adanya influencer ini tidak akan membantu pemerintah untuk mengedukasi kebijakannya pada masyarakat. Yang kedua, saya tidak setuju karena ini akan menyebabkan kebijakan pemerintah hanya disepelekan oleh masyarakat. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan argumen saya yang pertama. Dengan adanya influencer sendiri merupakan orang yang terkenal di sosial media, sehingga influencer ini juga bisa menjadi wadah untuk pemerintah atau membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat, yaitu kebijakannya, sehingga masyarakat tahu kebijakan dari pemerintah sendiri. Karena ya itu tadi di Indonesia sendiri juga sudah terbukti bahwa banyak sekali orang Indonesia yang menggunakan sosial media, sehingga ini akan memudahkan kebijakan-kebijakan pemerintah ini tersampaikan dengan baik dengan adanya influencer tersebut. Akan tetapi jika ada larangan ini, pemerintah tidak boleh menggunakan jasa influencer, kebijakan pemerintah ini hanya disepelekan oleh masyarakat, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang saya sampaikan yang kedua ini. Contohnya seperti contoh vaksin COVID-19, ini hanya disepelekan oleh masyarakat karena kurangnya edukasi oleh pemerintah sendiri, karena kurangnya tersampaikan edukasi itu kepada masyarakat. Padahal dengan kita menggunakan influencer, karena banyak rakyat kita yang menggunakan sosial medianya, itu bisa untuk mengedukasi pada masyarakat. Terus banyak asumsi yang negatif jika di sosial media, karena banyak berita-berita hoax itu tadi. Jika pemerintah dilarang untuk menggunakan jasa influencer, ini menjadi bukti bahwa influencer juga harus digunakan karena ini bisa membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat. Lalu kita akan masuk poin yang kedua, yaitu karena ada larangnya tersebut akan menyebabkan kebijakan pemerintah hanya disepelekan oleh masyarakat.
Dengan larangan tersebut akan membuat kebijakan pemerintah ini hanya diberikan oleh masyarakat. Kenapa? Ya, karena tidak ada yang mengedukasi ulang seperti influencer tadi. Influencer itu kan nomor 1 di sosial media. Dia bisa mengedukasikan semuanya itu kepada masyarakat. Seperti kebijakan pemerintah seperti contohnya 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu banyak diedukasi oleh para influencer sekarang. Karena banyaknya influencer sekarang yang sudah terkenal di sosial media. Banyak sekarang influencer tersebut. Karena di masa pandemi ini juga banyak semuanya beralih ke online. Masyarakat juga banyak yang memakai sosial media. Ini menjadi kesempatan kita bisa memakai influencer sendiri, Pak Dewan Juri yang terhormat, untuk membantu kebijakan pemerintah tersampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat sendiri juga akan peduli. Oh, dia akan menjadi tahu kebijakan pemerintah 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tentang vaksin COVID-19 tadi, itu akan disampaikan baik oleh masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah tadi bisa disampaikan melalui influencer, sehingga influencer juga dapat menyampaikan ulang. Itu menjadi saksi juga atas kebijakan pemerintah, sehingga itu dapat tersalurkan dan dapat diterima oleh masyarakat. Dan masyarakat menjadi tahu, dan masyarakat tidak akan menyepelekan kebijakan pemerintah, karena kebijakan pemerintah sendiri sudah ada saksi atau orang yang terkenal di sosial media seperti influencer tersendiri itu. Jadi kesimpulannya dari saya, di saat pandemi ini banyak kesimpulannya dari saya bahwa influencer sendiri harus tetap dilibatkan, karena influencer sendiri juga orang yang sangat berpengaruh di sosial media, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah ini juga kan akan terlaksana dengan baik di lapangan, sehingga masyarakat juga paham dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.